Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Indonesia? Apa kabar warga Indonesia yang baik hati, budiman? Salam sejahtera, salam bahagia, salam waras, dan salam demokrasi. Malam ini saya Heru, Raja Nlewer, Raja Ngambleh, ingin memberikan sebuah sudut pandang, perspektif ya, tentang Bung Hasto Kristianto yang notabene saat ini Sekjen PDIP, masih aktif. Beliau juga salah satu anggota alumni Gajah Mada atau Kagama. Secara pribadi saya prihatin atas ditetapkan Mas Hasto oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus PAW Harun Masiku. Saya secara pribadi menghargai langkah-langkah KPK dalam menegakkan hukum positif di Indonesia. Saya juga bahkan sangat takjub ketika tadi sore saya melihat ucapan atau pernyataan Mas Hasto yang muncul pasca ditetapkan menjadi tersangka KPK. Sebuah hal yang menurut saya keren dan menurut saya ini adalah memberikan contoh semua pihak yang mencintai demokrasi, yang mencintai nasionalisme dan mencintai patriotisme, ini harus dianjungkan jempol untuk Mas Hasto. Apa itu pernyataan dari Mas Hasto? Beliau menyatakan bahwa demi demokrasi siap di penjara. Keren banget menurut saya. Salut Bung Hasto. Lanjutkan perjuangan. Ini adalah model atau sebuah tata cara berpolitik yang sangat beradab, sangat gentle, dan perlu diingat, menurut saya ini baru saya lihat satu-satunya politisi di Indonesia yang menunjukkan sebuah integritas, kewibawaannya, dan harga diri baik sebagai sekjen, baik entitas partai, dan juga sebagai warga negara. Nah, ini akan menjadi sebuah tragedi politik yang menurut saya sangat dahsyat, maha dahsyat. Apa itu? Pernyataan Bung Hasto tentang kesediaannya untuk dipenjara dalam kerangka penegakan demokrasi ini akan menjadi pemicu dahsyat, terutama revolusi mental, revolusi sosial, revolusi politik ya, yang akan menggelinding ya dalam konteks politik nasional. Menurut saya ini adalah bagian dari bagaimana sebuah individu, bagaimana seorang cita rasa elit politik seharusnya menunjukkan positioningnya. Apakah ia adalah seorang egois, seorang kapitalis, seorang idealis, nasionalis, dan patriotik. Nah, saya Hasto mempunyai sebuah ideologi yang kuat, wujud dari terafiliasinya beliau dengan PDIP, dan saya yakin Mas Hasto juga mewakili entitas keluarga alumni Gajah Mada yang notabene kita sama-sama supremasi kita adalah membela wong cilik, membela negara dan harga diri kita, harga diri bangsa. Kemudian dampak selanjutnya menurut saya dengan ketegasan Mas Hasto berani untuk menyatakan untuk siap di penjara, ini akan menjadi tamparan sangat keras yang akan melanda keseluruhan entitas politik Indonesia. Siapa yang diuntungkan, siapa dirugikan dengan pernyataan Mas Hasto yang secara tegas dan lugas memberanikan dirinya pasang badan untuk dipenjara? Pertama, yang diuntungkan tentu Mas Hasto sendiri sebagai pribadi, sebagai politisi senior, dan juga sebagai elit politik, akan memberikan sebuah contoh kapasitasnya, integritasnya sebagai politisi yang menurut saya patut dihargai, patut diberi apresiasi. Inilah
bagaimana seorang politisi bertanggung jawab terhadap identitas, terhadap ideologinya, terhadap apa yang dipercayai dalam kerangka kerja menjadi entitas politik. Kemudian tentunya yang beruntung adalah PDIP akan memberikan sebuah penguatan ideologis bahwa di sini terlihat kader dan elit politiknya tidak pengecut. Ya, Mas Hasto menunjukkan sebagai sekjen PDIP berani atas nama sekjen PDIP dan pribadi akan melanjutkan proses di mana siap pasang badan untuk menyerahkan diri atau membela diri dengan pihak KPK. Oke. Dan yang ketiga yang diuntungkan adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Kita bersama-sama Mas Hasto saat ini sudah dimulainya peperangan terhadap distorsi demokrasi, kebebasan demokrasi, intimidasi demokrasi, dan keterbatasan demokrasi yang sudah dicuri menurut saya, yang sudah diintimidasi, dan yang sudah dikebiri demi kerja-kerja politik yang notabene-nya hanya mempertahankan kekuasaan, melebarkan kekuasaan, bahkan menginginkan sebuah demokrasi itu hilang. Ini keuntungan bagi kita semua, warga Indonesia, kita semua. Dengan adanya Mas Hasto mengatakan keberaniannya untuk menghadapi KPK, keberaniannya untuk tangkap KPK, ini adalah simbol perlawanan kita semua, simbol kemenangan kita semua, simbol kita untuk melawan kediktatoran, ketidaklaziman penguasa dan elit-elit penguasa yang dalam hal ini memang sengaja menggunakan konteks diskriminasi, kriminalisasi hukum, memvonis hukum dengan dalih-dalih politik. Ada 3 hal yang menguntungkan, bagaimana Mas Hasto dan dampaknya terhadap kepercayaan dirinya untuk segera mendatangi KPK atau menghadap KPK. Nah, berbicara siapa yang dirugikan. Nah, ini saya ngomong dalam konteks politik. Keberanian Hasto menunjukkan perlawanan yang tegas dan kuat terhadap pribadi, secara pribadi head to head. Dalam hal ini jelas Mas Hasto dengan Mulyono, Pak Jokowi yang notabene-nya katanya alumni UGM juga. Cuma saya juga masih tanda petik, belum percaya karena selama ini saya sebagai pengurus keagama baik di daerah maupun kegiatan keagama pusat belum pernah ketemu Pak Jokowi masuk dalam rangkaian kerja, rangkaian kegiatan musyawarah nasional, rakernas, rapat kerja nasional, kita belum pernah melihat kehadiran Pak Jokowi. Ini adalah sebuah perlawan head to head. Saya yakin dengan kekuatan ideologi dan prinsip dari Mas Hasto, orang yang pertama kali akan menggigil, merasa ketakutan justru datangnya dari Mulyono. Selamat bertanding Pak Jokowi dengan Mas Hasto Informasi terkini tadi saya lihat TikTok bahwa PDIP mulai usil membahas tentang ijazah dari Pak Jokowi ini apa benar apa palsu nanti kita lihat pertandingannya sejauh apa mereka akan memberikan klausul-klausul, proposal, bukti-bukti bahwa Pak Jokowi asli atau bukan alumni UGM. Kemudian siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah para pihak yang terafiliasi di dalamnya dukungan terhadap Jokowi atau Mulyono. Seperti diketahui bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Pak Hasto dalam kerangka dirinya sebagai sekjen PDIP ini sangat linear, head to head dengan kebijakan, produk, dan bahkan penyelewangan baik masa jabatannya Pak Presiden 2 kali menjabat ataupun pasca beliau Jokowi sudah tidak menjabat. Seperti diketahui Pak Hasto sudah menunjukkan dengan tegas, dengan kritis bahwa Jokowi ada aktor di balik kegagalan Pak Anies maju sebagai gubernur DKI. Jokowi adalah pihak
yang dengan, ya ini catatan, dengan terang benderang meminta, ya ini meminta kepada Bu Mega PDIP untuk melanjutkan perjalanan karirnya sebagai presiden 3 periode. Ini catatan-catatan yang menurut saya sangat kritis ya, yang nantinya akan menjadi sebuah pertaruhan yang cukup dahsyat. Bagaimana argumentasi dari Mas Hasto ini akan memukul telak dari kubu Pak Jokowi, ya. Kemudian siapa yang akan dirugikan adalah pihak-pihak yang saat ini, ya, pada saat ini, ya, mempunyai tujuan yang sama, bagaimana membunuh demokrasi, membungkam demokrasi, dan yang paling parah adalah bagaimana demokrasi itu hilang dan kemudian tumbuh subur dinasti politik, di mana di situ dinasti politik ditopang oleh berbagai kelompok kepentingan, dalam ini oligarki, kelompok-kelompok, ya, sayap-sayap militer, mantan militer, ya, sayap-sayap, tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini adalah sebuah pertarungan menurut saya sangat-sangat politik, sangat-sangat ideologis dalam wacana bagaimana demokrasi secara keseluruhan, secara komprehensif hidup atau mati dalam kerangka kerja politik 5-10 yang akan datang. PDIP selaku pemenang di legislatif, PDIP pada saat ini pula belum menyatakan dukungan, belum masuk dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran, tentunya sebagai benteng terakhir bagaimana eksistensi demokrasi, eksistensi wong cilik, pembelaan wong cilik, dan eksistensi kebijakan-kebijakan pro rakyat sepertinya masih kental, masih berharap ke PDIP. Kemudian bagaimana pihak partai koalisi pendukung Pak Prabowo dalam hal sengketa dengan PDIP? Saya lihat partai yang paling pusing dalam hal ini, dalam konteks konflik Jokowi dengan Pak Hasto adalah Gerindra. Gerindra yang notabene adalah sahabat lama ketua umumnya dengan Megawati. Gerindra yang pada dasarnya adalah partai tengah yang cukup moderat, cukup nasionalis dan cukup patriotik, dan hampir menyerupai ideologi dari PDIP, akan bingung, akan susah memutuskan. Karena apa? Yang pasti karena Prabowo didukung sepenuhnya dalam Pilpres kemarin oleh Jokowi alias Mulyono, di mana anaknya Mulyono pada saat ini menjabat sebagai wakil daripada Pak Prabowo. Nah, ini akan menjadi isu sangat pelik, isu sangat rumit, di mana konflik head to head dari Hasto dengan Mulyono dan keterikatannya Gerindra dalam ini sebagai partai pengusung dari Pak Prabowo. Nah, catatan kritis yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada insider, ketika ada pemain politik yang sangat lihai memainkan peran konflik antara Hasto dengan Mulyono ini, dan bagaimana ketika Pak Prabowo ya vakum atau abstain atau tidak memihak keperpihakan Mulyono atau Pak Hasto, dan kesemuanya itu dirangkai, dibalut, dikemas, diolah, dielaborasi menjadi sebuah tindakan yang dahsyat. Inilah yang kita takutkan sekali. Saya lihat ada beberapa gerakan-gerakan di bawah tanah dalam pencermatan kami, pengamatan kami, bahwa setidaknya adakah gerakan-gerakan yang notabene-nya mengakibatkan pelemahan, mereduksi kedaulatan, mereduksi ya hakikat kekuasaan dari Prabowo sebagai presiden resmi. Nah, ini menjadi catatan yang sangat penting bagi Pak Prabowo. Berarti pakai partai koalisi, Anda harus juga cermat. Ada orang pintar di luar koalisi, ada orang yang cukup cerdas mengamati tingkah laku elit-elit partai yang berada dalam partai koalisi, bagaimana Anda berperilaku, bagaimana Anda mereduksi, bagaimana Anda mencoba
mengintimidasi dan mengurangi peran dari kedaulatan Pak Prabowo selaku presiden. Nah, ini juga korelasi dengan PDIP cukup rumit juga. Ketika PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang notabene saat ini banyak elit politiknya yang dicoba diintimidasi, disandra dengan kasus-kasus politik yang sudah dilakukan dalam pemerintahan 2 periode Jokowi sebagai partai penumpang utamanya. Oke, sekali lagi saya secara pribadi, saya secara keseluruhan masyarakat Indonesia menyatakan salut kepada Pak Hasto. Anda adalah politisi yang punya integritas, Anda politisi yang punya pamor, Anda politisi yang punya moralitas, Anda adalah pejuang demokrasi yang sesungguhnya. Terus berjuang Pak Hasto, kita sebagai rakyat biasa, kita entitas politik ya yang mempunyai hak untuk mendukung dan memberikan semangat kepada seseorang yang betul-betul memperjuangkan hak-hak konstitusi dan hak-hak demokrasi itu sendiri. Selamat berjuang Pak Hasto, Tuhan memberkati Anda, rakyat Indonesia mendukung, dan pihak kita yang pro demokrasi akan selalu berdoa perjuangan Bapak tidak sia-sia, perjuangan Bapak akan dinanti oleh warga Indonesia. Oke, terima kasih. Salam demokrasi merdeka.